Jadi pertama-tama sebelum menonton video ini, saya rekomendasikan menonton terlebih dahulu video basic tentang PID dan GUI. Linknya ada di deskripsi. Jika sudah, langsung saja. Pertama-tama MATLAB yang saya gunakan ini versi R2017B. Pertama, setelah kalian membuka aplikasi MATLAB, ketik guide pada comment box. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Klik Create New GUI, terus pilih Blank GUI. Ini yang akan menjadi tampilan GUI nantinya. Langkah kedua yaitu menyusun GUI. Di sini saya tambahkan edit text untuk nilai dari denumnya. Di sini saya menggunakan orde 3, yaitu kalau denumnya itu jadinya S kuadrat plus S plus K-nya. Kemudian tambahkan lagi edit text, 3 edit text. Kalian bisa aja langsung copy paste dari edit text sebelumnya. 3 edit text di bawah ini itu untuk menampilkan dari penguatan K, yaitu KP, KI, dan KD. Kemudian tambahkan static text di atas dari KP, KI, dan KD-nya. Double klik untuk mengedit static text-nya. Kemudian dihapus, diganti menjadi KP. Kemudian KP-nya tadi tinggal di copy paste. Untuk KI dan KD. Di sini saya hanya menyontohkan denumnya itu ada 3. Bisa saja lebih dari 3, itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kemudian tambahkan access, yaitu access 1 dan access 2 di sini. Yang pertama itu akan menampilkan dari fungsi step. Kemudian access 2 yang nantinya sebagai root locus. Sesuaikan ukurannya antara access 1 dan access 2. Oh iya, di sini saya ada kesalahan. Edit text itu belum saya hapus. Seharusnya sebelum membuat edit text itu isinya dihapus dulu. Kemudian di sini saya menambahkan lagi static text di samping edit text itu sebagai keterangan kalau yang paling kiri itu orde 2 atau S kuadratnya. Di sini tulis saja S pangkat 2 plus. Sudah, kemudian sesuaikan ukurannya. Pastikan di samping dari edit text paling kiri. Kemudian copy paste di sebelahnya. Ubah menjadi S plus. Sudah. Kalian juga bisa merubah font name dan juga merubah font size. Di sini saya coba rubah menjadi ukuran 12. Ya, yang satunya ya juga saya rubah ukurannya menjadi 12.
Kemudian yang terakhir menambahkan push button. Saya tempatkan di bawah ini. Kemudian saya klik 2 kali push buttonnya. Saya ganti namanya menjadi plot. Ukurannya 12. Yang paling penting dari semua ini, kalian harus ingat tag dari masing-masing box yang dibuat. Di sini ada edit 1, edit 2, edit 3. Sampai edit 6. Kemudian ada access sama push button. Kemudian langsung saja klik editor di atas sini. Sebelum itu simpan dulu. Setelah menyimpan akan muncul tampilan program seperti ini. Program ini merupakan program dari GUI-nya tadi. Sudah default dari MATLAB-nya. Yang perlu kalian program itu di function push button 1 callback ini. Klik enter. Kemudian masukkan fungsi PID, yaitu yang pertama adalah num. Numnya di sini 1. Saya coba ke bawah lagi supaya lebih jelas. Kemudian A0 atau orde tertingginya itu yang paling kiri str to num get dalam kurung handless titik. Kemudian alamat dari atau tag dari boxnya orde 2. Di sini tagnya itu edit 1. Jadi langsung saja saya tulis edit 1, koma, tanda petik 1, string, tanda petik, kurung, titik koma. Supaya lebih cepat langsung saja copy paste yang A0 tadi untuk A1 atau orde ke-1 dan nilai A2-nya. Nah, di sini kan edit 2 dan edit 3. Editnya dirubah jadi edit 2 dan di bawah ini edit 3 atau A2-nya jadi E3. Terus den-nya yaitu dari A0, A1 dan A2 tadi yang di atas itu. Jadi langsung aja ditulis A0 spasi A1 spasi A2 tutup kurung titik koma. Kemudian G sama dengan transfer function dari num, den atau num per den. Kemudian H di sini sama dengan 1. Kemudian KP kita definisikan sama seperti A0, A1 dan A2 tadi, str to num get dalam kurung handles. Nah, di sini kan edit 4 itu, edit 5 dan edit 6 berurutan. Edit 4 sebenarnya lebih efisien kalau menggunakan str to double. Bisa juga tutup kurung titik koma. Langsung aja copy paste untuk KI dan KD-nya. Edit 5 untuk KI, KD-nya edit 6. Kemudian saya enter lagi. C sama dengan PID dalam kurung KP, KI, KD. Tutup kurung, titik koma, enter. Bagi kalian yang tidak paham bisa bertanya di komen di bawah. Sebagai referensi lain, lihat 2 video yang saya sarankan. Itu adalah dasar dari pemrograman PID dan GUI. Nah, kemudian di sini handless access 1, enter. Kemudian step T, enter. Oh iya, saya kelupaan T-nya atau fungsi outputnya sama dengan feedback dalam kurung C dikali G, H. Sudah selesai. Uji coba dulu, kita run. Tampilannya seperti ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya lupa menghapus edit teksnya. Pastikan setiap perubahan di GUI tekan editor untuk menerapkan perubahan tersebut ke program. Coba saya run lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini.
Di sini coba saya masukkan konstantanya 1, 4, dan 4. KPKI-nya 1, 3, 1. Pencet plot, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang paling atas itu kan sebenarnya akses 1, tapi kenapa grafik di bawah yang malahan tampil? Solusinya itu di handless access 1 itu harus dikurung dulu sama access. Nah, dikurung access, handless access 1 tutup kurung, di koma, seperti itu. Kita coba run lagi. Kita coba 1, 4, 4, 1, 3, 1 plot. Nah, benar kan? Step responnya yang di atas dan yang di bawah masih kosong. Enter 2 kali. Coba saya buat untuk root locusnya sama seperti sebelumnya, access handles access 2. Enter. Untuk root locus itu fungsinya rlocus t titik koma. Enter. Kita coba run lagi dengan root locus 144 131 plot. Nah, maka tampilannya seperti ini. Di sini saya coba menambahkan access lainnya. Tulis hold on, kemudian access auto, artinya baik access vertikal maupun horizontal itu dia akan ngikutin nilai tertingginya. Nah, kemudian saya tulis step G. Step G itu adalah fungsi yang tidak dipengaruhi oleh penguatan. Kemudian hold off. Di sini coba saya run. 144 131 plot. Nah, di sini akan tampil 2 garis di step responnya. Yang biru merupakan sudah dipengaruhi oleh gain atau K, dan yang orange itu belum mendapatkan penguatan sama sekali. Kemudian di sini coba saya tambahkan sedikit, yaitu grid on. Begitupun root locus saya tambahkan grid on. Coba di run lagi. Tampilannya seperti ini. Bisa menambahkan title atau nama dari grafik tersebut. Di sini coba saya dari root locus saya kasih nama root locus respond dengan cara ketik title buka kurung tanda petik 1 root locus respond tanda petik tutup kurung. Kemudian di sini coba saya run lagi. Tampilannya sudah berubah, jadi namanya jadi root locus respond. Di sini saya tambahkan border plot. Pertama-tama menambahkan access-nya lagi, yaitu access 3. Ingat, setiap perubahan yang dilakukan di GUI, klik lagi editor. Nah, di sini saya copy saja dari root locus. Access 2 diubah jadi access 3. Root locus di sini diubah jadi body. Dan title di sini ada diubah menjadi body. Locusnya diubah juga menjadi body respond. Kita coba run. Tampilannya seperti ini. 144 131 plot.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, itu adalah jenis pertama GUI. Ada desain lain juga. Di sini saya coba buat desain yang berbeda, tetapi memiliki kemiripan. Di sini kan ada 3 akses. Ini bisa diubah menjadi add 1 akses saja. Pertama-tama harus dipindahkan dulu yang ini lebih ke bawah. Di situ ada pop-up menu. Saya tambahkan pop-up menu di sini saja. Kemudian saya ubah ukurannya menjadi 12 seperti ini. Kemudian stringnya diubah, pop-up menu dihapus. Yang pertama itu step response, kemudian yang kedua root locus, dan yang ketiga to bode plot. Sudah, klik OK. Nah, secara otomatis paling atas step response. Kemudian akses 3 dan akses 2 dihapus saja. Akses 1 diperbesar ukurannya, disesuaikan seperti ini, segini cukup. Kemudian klik editor. Di sini setelah feedback enter 2, tulis operator sama dengan get dalam kurung handless pop-up menu 1, tik 1 value. Jadi yang terbaca adalah pilihan. Nah, di sini pilihan pertama if operator sama dengan 1, artinya jika pilihan pertama jalankan program di dalam ini. Dan yang pertama itu step response. Jadi ini di cut terus dimasukkan ke dalam operator if tadi. Dihapus karena hanya menggunakan satu akses. Kemudian else if jika operator 2 yang kita pilih atau operator root locus jalankan program di bawah ini. Ini kita cut saja, paste di atasnya. Begitupun untuk operator 3. Kemudian di akhir tick end. Di sini saya melakukan kesalahan di mana operator 2 dan operator 3 aksesnya tidak saya rubah menjadi akses 1. Nah, di sini lupa saya rubah menjadi akses 1. Kemudian di run. Tampilannya akan seperti ini. Ya sudah, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.